Satu lagi film dari kartun masa kecil. Kartun Tom dan Jerry dibuat pada tahun 1940-an. Dan itu berarti Tom dan Jerry ini adalah masa kecil bagi banyak sekali orang. Abang kakak, emak bapak, bahkan nenek kakek aja tahu. We all love Tom and Jerry. Nonton kartun mereka itu rasanya nggak pernah bosan. Komedi slapstick dan tingkah pola Tom yang ngejar Jerry, terus Jerry yang usil duluan, semua itu selalu sukses bikin ngakak. Gak peduli udah ditonton seberapa kali pun, kartun mereka sukses bikin ngakak. Sebegitu timelessnya mereka ini. Tapi generasi kekinian bisa jadi gak kenal siapa sih Tom dan Jerry. Dan memang untuk itulah film ini dibuat. Namun sayangnya, pembuat film ini malah seperti lupa dengan tujuan tadi. Alih-alih memperkenalkan Tom dan Jerry, film ini malah menghabiskan waktu lebih banyak tanpa membahas si Tom maupun si Jerry itu sendiri. Kisah kejar-kejaran kucing dan tikus ini dihidupkan kembali dalam dunia yang dibikin tuh jadi campuran antara animasi kartun dengan lingkungan nyata. Dunia cerita ini dihuni oleh manusia dan hewan-hewan kartun. Dan ini jadi menarik sebenarnya dunianya. Harusnya film mengeksplorasi dunia tersebut lebih jauh. Opening yang si Tom ngejar-ngejar Jerry di taman itu kan jadi tampak fresh. Nah, aku ingin melihat lebih banyak interaksi antara Tom dan Jerry dengan environment mereka, ataupun antara interaksi antara manusia dengan hewan-hewan kartun yang bisa bicara. Dunia film ini tampak menarik karena hewan-hewan kartun tersebut. Nah, makanya aku pikir film ini akan jadi petualangan Tom dan Jerry bertemu dengan berbagai macam karakter, baik itu hewan maupun manusia. Tapi ternyata tidak. Panggung cerita menyempit. Actually, sebagian besar cerita nanti bertempat di hotel. Interaksi Tom dan Jerry dengan dunia luar pun minim. Jadi cerita film ini adalah si Jerry itu homeless. Dia nyari tempat tinggal. Dan kemudian sampailah dia ke hotel Royal Gate yang mewah banget. Terus si Tom yang jadi pianoless berkat Jerry dendam dan mengejar tikus ini hingga ke hotel tersebut. Sementara itu ada manusia bernama Kayla yang lagi jobless. Tapi kemudian dia mendapat kerja, mendapat dalam tanda kutip, di hotel Royal Gate tadi. Nah, di hotel itulah konflik dan chaos terjadi. Kayla ditugasi mengusir Jerry. Lalu Kayla minta bantuan kepada Tom. Dan kemudian mereka berusaha mengusir Jerry. Mereka harus cepat karena beberapa hari lagi akan ada pesta nikahan yang sangat bergengsi di hotel tersebut. Dari sinopsis IMDb-nya, film ini sebenarnya difungsikan sebagai semacam kisah origin lah. Kisah gimana Tom dan Jerry bertemu, kisah gimana kejar-kejaran abadi mereka bermula. Namun dari menonton film ini, nggak nampak seperti begitu. Tom dan Jerry itu udah kayak musuhan sejak lama. Origin dari kejar-kejaran mereka itu juga nggak spesial-spesial amat. Jerry ngeliat Tom ngamen di taman, terus si Jerry-nya mengganggu Tom karena Jerry juga butuh duit. Nah, ya gitu doang. Sutradara tim story dan penulis naskah Kevin Costello sebenarnya udah kayak memojokkan diri mereka sendiri in the moment mereka memutuskan untuk yuk kita bikin film Tom and Jerry yang kekinian yuk. Karena si Tom dan Jerry itu sendiri kan adalah karakter yang nggak bisa bicara. Sehingga ngembanginnya tuh mereka jadi terbatas. Dengan begitu cerita harus di stretch out. Story dan Costello jadi menggunakan karakter manusia untuk role bicara. Sebenarnya secara garis besar outline film ini sudah cukup jelas. Karakter Tom dan Jerry itu digunakan untuk kejar-kejaran dan humor fisik, sedangkan cerita akan dikembangkan lewat karakter manusianya. Pembagiannya jelas. Namun, pembuatnya ini kayak nggak confident dalam mengembangkan komedi ala Tom dan Jerry. Entah karena mereka ragu apakah komedi Tom dan Jerry bisa tertranslasikan dengan sukses buat selera modern, atau karena mereka simply nggak ngerti apa yang membuat Tom dan Jerry itu digemari. Pembuat film tidak melakukan hal baru terhadap kejar-kejaran kucing dan tikus ini. Mereka hanya mengulang sketsa di kartun. Sekalian untuk nostalgia kayaknya. Di sisi lain, karakter-karakter manusia yang dibuat jadi vital itu juga gagal dikembangkan.
penulisan mereka dangkal sehingga mereka tuh cuma nggak lebih dari karakter tumpul dan membosankan. Alih-alih fokus dengan menghibur lewat aksi Tom ngejar Jerry, mereka kejar-kejaran sambil saling menyakiti pakai benda-benda berat, which is the true selling points of Tom dan Jerry. Film ini malah fokus ke pernikahan. Keberhasilan pesta nikah itulah yang jadi tujuan petualangan Kayla, Tom, dan Jerry. Padahal filmnya sendiri nggak pernah benar-benar mengaitkan kepentingan pernikahan itu terhadap journey Kayla, Tom, ataupun si Jerry. Kita jadi disuruh peduli aja gitu. Jadi ada pasangan interrasial yang mau nikah, kita disuruh peduli sama mereka. Kupikir tadinya mereka itu adalah selebriti beneran, kayak cameo gitu. Tapi ternyata enggak. Mereka tuh karakter dalam cerita. Mereka tuh karakter yang punya banyak penggemar, yang pengen punya wedding yang mewah, pakai gajah. Tapi mempelai wanitanya sebenarnya nggak setuju-setuju amat. Dia ingin sederhana aja gitu. Nah, kita disuruh peduli sama permasalahan tersebut. Kita disuruh peduli karena mereka itu ceritanya orang terkenal. Dan kita kan selalu suka ngikutin drama orang terkenal, walaupun cuma rekaan kan. Ya enggak lah. Kita nonton ini tuh karena ingin ngelihat Tom dan Jerry. Kita mau lebih banyak ngelihat adegan yang seru-seru dan kocak-kocak kayak di kartun. Kita mau lebih banyak adegan seperti saat Tom yang mau nyebrang kabel listrik berusaha mencapai Jerry yang lagi ngadem di jendela hotel. Nah, itu kan adegannya seru di situ, sequence-nya seru. Tapi nggak banyak yang kayak gitu. Film ini tuh di sini tuh mereka udah kayak jadi karakter sampingan aja. Udah kayak karakter comedic relief di antara adegan-adegan drama manusia yang karakter mereka tuh random. I get it, mungkin film ini memang ingin membandingkan relationship unik antara Tom dan Jerry dengan pernikahan itu sendiri. Tom dan Jerry kan sering kejar-kejaran, mereka sering berantem. Tapi mereka ini nggak terpisahkan. Ketika harus baikan, Tom dan Jerry bisa kok jadi sahabat dan tim yang solid. Sehingga kisah mereka pun jadi tak lekang oleh waktu. Nah, jadi mungkin ini, apakah memang bertengkar itu resep dari hubungan yang langgeng gitu? Supaya hubungan asmara bisa langgeng, apa mungkin kita harus meniru Tom and Jerry? Perlu sesekali untuk bertengkar. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Benarkah bertengkar bisa membuat hubungan jadi semakin kuat? Share with us in the comment. Si Kayla yang diperankan oleh Chloe Grace Moretz itu karakternya aneh. Dia nipu untuk mendapatkan kerja di hotel. Tapi arc-nya sendiri itu nggak pernah benar-benar terbentuk sebagai cerita seseorang yang harus berbuat demikian, kemudian menyesal, dan kemudian berusaha nge-redeem herself. Cerita Kayla dibuat untuk asik-asikan doang. Dan dia nyesal dan berubah nanti itu sama sekali nggak ada perjuangan naik turunnya. Datang gitu aja sesuai durasi. Dibilang baik dia nggak bisa karena dia nipu kan. Dibilang jahat ya nggak segitunya juga. Dibilang lucu dia garing. Nah, Kayla ini cuma ada di sana gitu, mengambil tempat sebagai pusat cerita. Dan kita nggak peduli sama dia. Emangnya kenapa kalau dia gagal nangkap Jerry? Emangnya kenapa kalau dia sampai ketahuan nipu kan? Emangnya kenapa kalau wedding itu gagal? Emangnya kenapa kita harus peduli sama wedding 2 salep palsu? Aduh, kacau udah film ini. Semua stack filmnya lemah. Dan salah satu yang difokuskan itu nggak dikembangkan dengan niat. Aku nggak habis pikir kenapa film ini gagal untuk melihat sesederhana bahwa kita tuh pengen nonton Tom dan Jerry gitu. Kita hanya peduli pada kejadian kocak, pada kejadian yang menimpa kedua tokoh tersebut. Kenapa film begitu susah untuk memberikan itu kepada kita? Malahan aku mulai berpikir bahwa film itu nggak paham dengan yang namanya komedi. Gimana nggak coba? Mulai dari mereka masukin ada merpati nge-rap, ngerangkum cerita tiap beberapa menit sekali. Nggak lucu banget pokoknya. Terus ada banyak pemain komedi dalam film ini kan. Ada Michael Pena yang jadi atasan si Kayla. Ada Ken Jeong yang jadi kepala koki hotel. Terus ada Patsy Ferran yang jadi bell girl. Tapi film ini nggak ngasih apa-apa untuk mereka semua. Nggak ada tuh yang namanya dialog-dialog lucu. Bahkan one-liner konyol pun nggak ada. Celutukan yang sarkas ataupun yang jadi bisa di-quote buat nyela itu nggak ada. Yang dianggap sebagai komedi oleh film ini itu adalah ketika seseorang bicara sendiri atau ketika seseorang sedang ngelakuin hal awkward sendiri, terus dia jadi tensin karena diliatin,
Atau ketika lagi bicara itu dia sadar lawan bicaranya udah pergi, terus dia bengong. Nah kayak gitu tuh, itu tuh komedi buat film itu seperti itu. Garing banget. Talenta komedian yang mereka punya tuh mubazir. Jadi untuk menyimpulkan, film ini tuh vibe-nya tuh kayak film-film keluarga di era 90-an. Dan Tom dan Jerry sebenarnya udah punya film panjang sendiri, full animation, di tahun 92. Tapi jangankan dengan film tersebut, dibandingkan dengan film keluarga 90-an yang sering tayang di TV aja, film ini tuh jauh lebih membosankan. Story dan Costello kesusahan mengembangkan cerita dari komedi Tom dan Jerry yang biasa. Mereka lantas jadi membuat sesuatu yang lebih seperti sebuah drama karakter manusia. Tapi itu pun gagal dan gak maksimal, karena penulisannya punya mindset bahwa film untuk anak-anak ya harus dibuat sesimpel mungkin. Karakter manusianya jadi hampa semua, gak ada yang lucu pula. Dan parahnya, film itu membuat kita terjebak bersama mereka. Tom dan Jerry-nya cuma sesekali menghiasi layar. Satu lagi film dari kartun masa kecil yang hancur dan mengecewakan, aku berikan 1 dari 10 bintang emas untuk Tom and Jerry. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian juga bisa kunjungi store mydirtshit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik unik di sana. Cocok untuk kado ataupun untuk dikoleksi. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.